wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, salam bahagia, salam sejahtera, tapi bukan untuk non-muslim ya. Salam sejahtera maksudnya sejahtera ekonominya. Sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Nah, saya kalau ngajar minggu itu hampir lupa terus ya. Nah, karena pagi tadi sudah saya beraktivitas nyangkul-nyangkul sekitar rumah saya. Ternyata ada panggilan darurat dari 911. Kalau hari ini ada kelas. Jadi saya ini masih tadi atribut nyangkul ya. Ada jalan itu mau menuju ke rumah yang jalannya rusak. Jadi saya kerja bakti sama tangga berdua. Baik, hari ini adalah yang terakhir untuk pertemuan teori-teori teori-teori ilmu sosial ya. Pada dasarnya begitu beragam. Ya, ada yang mau disampaikan? Tadi kayaknya ada kedengaran. Oke, kalau bisa yang lain-lain ditunjukkan video aslinya, tunjukkan pesonanya. Nah, kalau pesonanya keluar begini kan lebih cakep ini. Nah, lebih mantap ini. Kalau yang pasif itu kayak kurang berkenan melihat wajah saya sepertinya. Oke, alhamdulillah semua saya lihat dalam keadaan sehat semua, fresh. Ya, karena pagi masih jam berapa ini? Oke. Oke, pada dasarnya begitu beragam tentang teori sosial yang sebenarnya ingin saya share ya di sini. Tapi kadang-kadang ada yang jauh lebih penting soal output gitu ya. Jadi output yang dihasilkan, saya juga ada janji dengan Mbak Rina Kusfarina kalau tidak salah ya, untuk mengoreksi punyanya apa ya? Ya, yang sampai saat ini saya tetap masih terngiang-ngiang untuk melihatnya ya, mengoreksinya, tapi saya belum sempat ya. Terlalu banyak janji kadang-kadang itu apa ya, berputar-putar di kepala saya, janji dengan ini belum ditepati. Karena ya itu waktu terlalu pendek sebenarnya. Atau kita yang tidak bisa mengatur waktu gitu. Karena orang sibuk itu katanya orang yang tidak bisa mengatur waktu ya. Jadi hindari untuk mengatakan bahwa kita sibuk. Oke, ini mungkin agak cemong-cemong, memang saya tidak ada, masih keringat banget ini dari jalan depan tadi. Saya senang beraktivitas kalau pagi nyangkul-nyangkul itu karena daripada saya gym gitu ya. Kalau saya dulu suka nge-gym ya, membentuk badan itu ya. Tapi lama-lama nge-gymnya berubah kalau udah umur saya gini. Nge-gymnya pegang cangkul, linggis itu sudah pengganti nge-gym. Kalau daripada nge-gym kita bayar ya. Cuman kalau nge-gymnya zaman dulu itu kan pakainya bagus, khusus untuk sport itu, yang kanan kirinya juga banyak yang lain jenis yang juga tidak niat untuk nge-gym, tapi nampil aja. Sehingga nge-gymnya nggak dapat, yang didapat malah yang lain. Nah, tapi kalau di rumah ini asli memang keringat yang keluar ya, bukan yang lain. Bukan penampilan ya, bukan performanya. Oke, terkait dengan mata kuliah di akhir pertemuan ini, yaitu banyak hal yang sebenarnya ingin saya diskusikan terkait dengan teori sosial ya, teori sosial yang berkaitan dengan realitas sosial hidup kita saat ini gitu ya. Banyak hal yang sangat perlu didiskusikan dengan pendekatan tentu teori-teori sosial. Jadi sebenarnya dekat dengan
filsafat ilmu terapan. Filsafat ilmu terapan itu filsafat ilmu sosial terapan. Sebenarnya begitu ya. Jadi filsafat ilmu tetapi berkaitan dengan sosiologi. Nah itu sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Karena yang akan diangkat terkait dengan lingkup sosial hidup kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan bukan PR ya. Kalau S2 itu kayak ngomong PR itu sudah nggak cocok ya. Kalau PR itu kayak anak SD atau SMP. Jadi apa ya? Ya tugas lah ya. Jadi tugas bersama kan berupa jurnal, outputnya untuk jurnal. Nah paling tidak accepted ya, letter of acceptance. Jadi paling tidak punya letter of acceptance sebagai bukti. Kalau tidak bisa terbit untuk bulan Desember ini kan tidak mungkin sudah ya. Nah, itu tidak mungkin. Jadi yang bisa dipastikan itu bulan Januari Februari. Yang jelas dalam 1 tahun itu standarnya kan cuma sekali. Kadang yang setahun itu bisa juga 5 kali bisa ada, 2 bulan sekali kalau jurnalnya itu memang jurnal yang produktif ya. Tapi jarang sekali 1 tahun standarnya cuma 2 kali. Ya. Di bulan Februari kemudian September. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang sudah mendapatkan LOA, letter of acceptance dari publisher? Nah, karena itu yang menjadi penilaian buat kami bahwa kalian sudah mengikuti teori ilmu sosial ini. Oke, silakan. Ada yang sudah diterima? Atau ada yang mau dikonsultasikan terkait dengan apa namanya format penulisannya seperti apa dan sebagainya? Silakan. Indakum as-su'al. Fadal, fadal. Ana antadhir as-su'al minkum. We are waiting for your question. Yeah. It may be you have some question and we are waiting for that. Okay. Ada? Tumben kali ini pasif biasanya. Belum ada, Pak. Hah? Belum ada? Ya. Coba dipaksakan ada, gimana caranya? Ya. Dipaksakan apa namanya itu? Mohon izin Pak. Assalamualaikum Pak Imam. Ya, waalaikumsalam. Iya. Sebenarnya kalau saya sih mau menanyakan untuk kemarin kan Bapak sempat menyampaikan ada punya link untuk daftar jurnal ya Pak ya? Iya. Karena sampai sejauh sini sih kalau saya pribadi tuh masih kesulitan cari itu apa namanya link-link yang untuk submit jurnal. Ada beberapa sudah buka, cuma karena memang masih rada awam ya Pak ya untuk gimana caranya mensubmit terus kemudian mendaftar gitu. Sepertinya ada kesulitan di situnya Pak. Jadi karena ini juga terbatas waktu, rencananya sih saya tuh kalau bisa sih lewat link yang Bapak kasih itu aja. Jadi gini, Mbak Nurina, Aja, Pak. kelihatannya loh ya, itu yang berbicara, yang menyampaikan itu bukan saya kayaknya. Mungkin Bu Muslimah mungkin ya, mungkin saja ya. Yang mohon izin Pak, yang Bapak bilang daun lontar itu sebelumnya. Oh iya. Ada kalau itu iya, cuman maksudnya kalau itu kan cuma satu, bukan daftar. Kalau kita ngomong daftar kan banyak, nanti bukan daun lontar aja. Kalau untuk daun lontar ya, kalau itu
kebetulan komunitas yang mengeluarkan jurnal yang sampai saat ini sudah terbitan yang keberapa sudah lumayan. Banyak yang sudah masukkan dari bahkan dekan Fakultas Ilmu Budaya FIB UGM itu juga memasukkan di komunitas daun lontar ya. Ini dekannya loh ya, sekelas UGM ya, beliau lulusan Perancis ya. Nah itu memasukkan ke tempat kita. Kebetulan saya, bukan kebetulan, saya itu ketuanya di situ sejak tahun 2000 berapa nih? 16 kalau enggak salah. 2016 saya jadi ketua komunitas ini, diskusi, tempat diskusi, kemudian penerbitan, kemudian juga penerbitan buku maksudnya, dan juga penerbitan, dan kita juga punya web untuk apa ya, mengirimkan tulisan, dan juga termasuk untuk jurnal yang setiap tahun kita mempublish ya, jadi di bulan Februari dan bulan September gitu ya. Nah karena ini saya kira bukan komunitas daun lontar saja, kalau yang lain-lain memang silahkan ya Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar dimanapun. Di ini juga ada, di UMP juga ada, di UPR juga ada. Cuman kalau di kami ya itu untuk sendirian membayar jurnalnya itu 300. Kalau berdua 380 ya. Dan itu bukan untuk saya bukan. Memang komunitas itu anggotanya, pengurusnya itu 1 bulan itu iuran 10.000 aja. Jadi untuk setahun 120. Itu untuk aktivitas kita kadang-kadang mengadakan diskusi dan lain sebagainya. Nah itu untuk istilahnya beli kacang rebus apa dan untuk hanya menghidupkan apa diskusi saja, tidak ada profit yang kita ambil dari situ. Nah itu juga karena ketika kita mau mengurus open access ya, OJS itu Open Journal System, kemudian ngurus DOI-nya itu, terus kemudian untuk mengurus ke Sinta nanti ya, ke Sinta 5 dan sebagainya itu bayar, tidak ada yang gratis. Nah maka ketika kita bikin webnya itu, kita membayar sekitar 4 juta sampai 5 juta untuk membuatnya itu, laman komunitas itu. Dari mana kita bayar 5 juta itu, sedangkan untuk patungannya 1 bulan itu cuma 10.000. Jadi ya untuk yang hal-hal yang seperti ini. Jadi kalian kalau memang ada link untuk bisa ke tempat lain silahkan. Tapi kalau mau ke komunitas daun lontar itu tadi, nah terus ini berbicara tentang sosial budaya, tapi kalau kita budaya, bahasa, sejarah itu masuk. Jadi bisa masuk di situ. Ada unsur-unsur budayanya lah, namanya etnik tertentu gitu ya. Namanya dalam masyarakat Dayak gitu ya. Nah itu Dayaknya kan ada unsur kebudayaan, ada etnisitasnya. Nah itu nanti kalau sudah fix, bisa juga begini, tetapi harus dipenuhi komitmen membuat judul dan kemudian ada abstraknya. Nah, nanti akan redaksi kirimkan bahwa kalian diterima. Tapi komitmennya bulan Februari sebelum deadline-nya itu kalian sudah harus selesai. Ya, selesai nanti ada template-nya. Template-nya enggak sulit kan, cuman introduction, ya pendahuluan, latar belakang, masuk ke kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Ya sudah, kalau mau ada saran penutup gitu ya. Terus kemudian sumber pustaka, itu saja. Jadi boleh 8 lembar atau ya maksimal itu 15 sampai 20 lah. 8 standarnya 8 lembar untuk satu spasi. Nah begitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau
tertarik untuk masuk ke situ, bisa hubungi saya, bisa nanti saya lanjutkan ke redakturnya. Redakturnya ini para dosen. Jadi dosen yang kebetulan banyak yang lulusan dari UGM yang gabung di komunitas ini. Karena sejarahnya itu dibentuknya ini karena ada lulusan UGM yang alumni S2, terus kemudian kumpul di rumah saya terus membentuk ini. 2011 tahun yang lalu, 2011 ya. Terus dibentuklah ini penerbitan ini. Jadi ini milik bersama, bukan saya, cuman kebetulan saya diamanahi dari awal sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Oke, silahkan kalau tertarik bisa hubungi saya, nanti saya lanjutkan ke Pak Dokter. Ya, Nanya lagi. Ya, silakan. Kalau yang untuk yang tadi itu, yang daun lontar itu Pak, untuk Desember ini, maksudnya untuk yang sampai tadi Bapak jelasin yang ditunggu sampai Februari gitu kan, kuotanya itu kami bisa berapa Pak? Soalnya kan gini, kebetulan yang ngomong langsung dengan Bapak saat ini di forum kan saya yang menyampaikan kendala masalah apa namanya ini. Nah siapa tahu teman-teman di sini juga yang lain juga ada ngalamin kendala dalam hal mencari link jurnalnya itu. Jadi kalau misalkan kami bisa diinformasikan maksimal kuota berapa, nanti biar kami diskusikan gitu Pak. Maksudnya siapa aja yang mengalami kendala dalam hal masalah submit jurnal ini, karena memang kan memang setiap orang pasti berbeda-beda kemampuannya, terus apanya, cuma di sini sih sebenarnya mau ini juga, siapa tahu ada teman-teman lain yang juga membutuhkan ini dan juga mau berminat gabung untuk submit ke jurnal yang daun lontar itu gitu Pak. Jadi saya sih mau nanya kuotanya Pak. Jadi gini, daun lontar itu terbit juga setahun 2 kali. Nah, tetapi begini, pengelola jurnal sangat paham betul kalau andai kata ada acara atau event, itu biasanya ada namanya edisi spesial. Edisi spesial itu dia biasanya limitnya hampir tidak terbatas gitu ya. Tidak terbatas itu karena dia ada event. Kadang-kadang temanya keluar dari tema utama, itu pun di dalam jurnal diperbolehkan. Jadi asal untuk namanya edisi sosial, andai kata gitu. Nanti yang keluar untuk yang pertama ini sekitar mungkin 12 atau 10 penulis, andai kata. Itu boleh. Jadi memang ada aturannya di dalam publikasi jurnal itu. Kalau kita ada event tertentu, ada seminar, andai kata, seminarnya itu dibuat dalam bentuk jurnal, tapi ini bukan proceeding ya, tapi memang tetap jurnal. Nah, itu boleh itu. Namanya edisi spesial. Itu. Nah, untuk daun lontar ini sudah open access sudah lama UJS. Nah, kalau ISSN sudah lama banget juga. Ya. Terus kemudian sudah ada terakreditasi LIPI ya. Nah, terus ini sudah mau sedang diproses untuk DOI-nya dan berharap semakin banyak respon dari luar mengakses, kemudian memasukkan. Ini juga semakin cepat berproses terakreditasi menjadi Sinta. Ya. Ya, tentu Sinta yang paling yang terjangkau dulu, seperti Sinta 5 gitu ya. Karena kalau Sinta itu sudah, kalau kita masuk Sinta itu sudah dapat uang dari kampus, dapat karena diganti duitnya. Tidak tahu kalau Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Sinta 2 dapat, Sinta 3 pun dapat, asal penulis pertama. Gitu ya. Nah, kita dalam proses ke sana karena tidak mudah. Apalagi ini pendanaannya dari istilahnya itu konvensional. Kalau jurnal kampus itu duitnya nggak terbatas itu. Istilahnya bukan nggak terbatas, ada terus gitu loh. Kalau ini kan jurnal kampus saja bayar. Ya. Walaupun mungkin ada yang tidak bayar, bahkan dibayar ada. Itu tergantung bagaimana mereka mengelola keuangannya. Kalau di UMP, Muhammadiyah yang jelas bayar. Yang di UPR, bayar. Itu negeri loh ya. Jadi apalagi daun lontar itu bukan negeri, hanya komunitas saja.
Nah itu, jadi kalau mau memasukkan silahkan siapa saja yang memasukkan, nanti akan dibuat edisi spesialnya. Jadi edisi untuk ilmu sosial gitu ya. Itu tidak masalah. Atau transdisiplin ya, atau antardisiplin. Oke. Kalian oke, tadi ketika saya ngomong ingat saya, karena ini terkait dengan keilmuan. Apa beda antardisiplin dengan transdisiplin? Nah, ini biar untuk pandangan kita bersama. Apa kira-kira? Kan ada ilmu nih, ya. Kalau gitu pendekatan sosiologi saja, ya, itu kan monodisiplin, ya. Monodisiplin. Pendekatan sosiologis. Nah, kalau digabung dengan dua disiplin, andai kata antropologi dan sosiologi, kan antropososiologis kan ada gitu ya. Nah, kalau penggabungan dua yang begini ini apa namanya? Apa sebutannya? Apa beda yang tadi saya sebutkan? Apa beda interdisiplin dan transdisiplin? Transdisiplin. Ya, interdisipliner dan transdisiplin. Transdisiplin. Disiplin yang tadi Bapak bilang itu, yang kalau penggabungan antar dua ilmu jadi satu itu transdisiplin. Kalau yang antar disiplin beda-beda ya. Gitu. Jadi sambil menjawab sambil mikir kayaknya. Interdisiplin, Pak. Kalau yang pertama Bapak contohkan tadi itu interdisiplin, hanya sosiologi saja. Tetapi kalau antrososiologi itu transdisiplin. Begitu, Pak? Ya. Oke, mudah-mudahan Mas Eko betul apa yang disampaikan. Yang namanya ilmu, kata Creswell itu adalah conjecture katanya gitu ya. Ke dalam bukunya kualitatif research methodology, qualitative research methodology. Bukunya itu ya. Jadi metodologi penelitian kualitatif yang ditulis oleh Creswell bahwa sebenarnya keilmuan itu berangkat dari sebuah duga-duga, gitu ya, dugaan-dugaan. Nah, makanya yang namanya dugaan tidak ada yang sepenuhnya benar kecuali ilmu sains. Ya. Sains itu ilmu yang sudah pasti, gitu ya. 2 tambah 2 4, nah, ilmu-ilmu fisika dan sebagainya. Tetapi untuk ilmu sosiologi, ya itu tentu bukan sains, itu masih masuk di dalam humaniora sebagian. Sebagian kalau yang positivistik, ya, positivistik itu Auguste Comte itu tentu yang pasti, ya, karena ada indikatornya. Yang positivistik normatif itu ilmu yang ada ukurannya. Sama ketika, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mau lihat apa itu positivisme, positivisme itu ukurannya ada, indikatornya ada. Kalau ditanya, kamu pacarnya cantik nggak? Andai kata. Dia katakan, nah, kalau pacar saya itu ya skornya 8 lah. Gitu ya. Nah, skor 8 itu positivistik gitu. Tetapi kalau ditanya, pacar kamu gimana? Kalau dijawab kemudian, ya pacar saya ya lumayan lah. Nah, itu jawaban kualitatif atau subjektif. Nah, beda ya, positivistik, subjektif itu beda. Kalau menilai dengan angka, menyekor pokoknya di apa-apa di skor. Kayak Miss Universe itu pemilihannya itu pakai scoring. Orang cantik yang sangat subjektif tapi di skor gitu. Itu aneh juga itu. Jadi umpamanya Miss Universe itu tingginya standar 175 gitu ya. 175.
tingginya. Harus diukur begitu, karena itu indikator untuk ilmu positivisme. Jadi kalau pendek dari itu, dia tidak dianggap calon cantik gitu. Jadi untuk jadi cantik itu harus tingginya segitu. Kemudian berat. Jadi standar berat itu tinggi dikurangi 110 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian 170 tingginya, dikurangi 110, maka 60 beratnya. Nah, tinggal diukur ini. Bapak Ibu sekalian, kalau tingginya 160 dikurangi 110, berarti 50 beratnya. Nah, kalau lebih dari itu namanya obesitas atau overweight. Nah, kalau mau ikut kontes kecantikan, sudah daftar awal-awal sudah gagal. Ya. Jadi kecantikan itu ada skornya. Nah, itu pendekatan positivistik namanya. Semua diskorkan, ada indikatornya. Tetapi kalau pendekatannya subjektivisme atau kualitatif yang kita kenal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian meneliti sesuatu dengan pendekatan subjektivisme, maka yang keluar adalah naratif. Contohnya, tingginya bagaimana? Tingginya proporsional. Nah, proporsional itu subjektif. Proporsional itu bagaimana? Itu nggak ada indikatornya. Jadi tingginya semampai proporsional, ya pokoknya nyaman lah dilihat. Nah, nyaman itu tidak ada ukurannya itu. Tetapi pendekatan positivistik itu jelas. Itu tidak tinggi, itu pendek. Ukurannya ada. Nah, maka di Indonesia untuk jadi polisi maupun jadi tentara, itu pendekatannya pendekatan positivistik, pendekatan normatif. Karena untuk laki-laki minimal, kalau tidak salah, kalau mau daftar polisi tentara itu 165. Perempuan 160 gitu ya. Nah, di luar itu ukurannya dianggap tidak ideal. Nah, berarti ada ukurannya. Ada indikatornya. Tetapi kalau Anda kata mau masuk polisi tentara tanpa pendekatan skor atau positivistik tadi, ya nanti pendekatan yang penting ya yang penting proporsional. Tingginya dengan beratnya dilihat nyaman, imbang gitu. Nah, tetapi ngomong imbangnya itu tidak ada ukurannya. Nah, itu namanya pendekatan subjektif atau subjektivisme. Kalau ada skornya positivisme. Nah, di dalam hidup kita ini isinya memang, ini kita berbicara teori ya, positivisme dan subjektivisme. Kalau ibu-ibu hari-hari muring-muring yang dibicarakan masalah duit, itu berarti dia orang positivisme. Ya. Tetapi kalau isinya nasihat-nasihat saja berarti dia orang subjektivisme. Kalau nasihat tidak berbau uang ya, nyuruh suaminya kerja, nyuruh kalau jangan boros gitu ya. Terus nasihat-nasihat yang sifatnya naratif itu pendekatannya subjektivisme. Tetapi kalau istri dikit-dikit mamanya dikaitkan dengan uang. Bu, makan, makanya kok nggak enak sih, belanjanya segitu dikasih, maunya enak. Jadi dikaitkan dengan uang terus, uang dan uang. Tetapi dalam subjektivisme tidak ada ukuran kuantitatif itu. Maksudnya ke uang, ke skor tidak ada. Yang keluar itu adalah kualifikasi, kualitas atau mutu. Nah, jadi dalam hidup kita ini sebenarnya hidup dalam dua teori. Apakah Bapak Ibu sekalian ini masuk di dalam teori positivisme atau kualitatif itu atau subjektivisme? Itu terlihat dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu biasanya kalau beli sesuatu mikir soal diskon, ya, mikir soal apa harganya tinggi, murah dan lain sebagainya, itu orang-orang positivisme. Tetapi orang-orang yang berpikir subjektivisme, dia tidak berpikir tentang hal-hal yang berbau angka-angka tadi. Ya, kita perlu yang kayak gini,
ini kayaknya nyaman, cocok, kita bersyukur. Nah, itu orang-orang naratif. Tapi kalau orang kuantitatif itu ya selalu dilarikan ke masalah keuangan. Mau dilamar juga mikir uang. Kamu punya apa sih mau ngelamar saya? Kamu punya mobil. Ya, kamu punya rumah. Itu orang kuanti itu. Orang positivisme itu. Tetapi kalau orang kuali mau melamar, yang dilamar orang kuali, itu pasti jawabannya pertanyaannya, kamu sungguh-sungguh, kamu yakin dengan pilihan kamu serius. Nah, enggak ada hubungannya dengan apa namanya harta, enggak ada. Dengan hitung-hitungan enggak ada. Kamu serius. Kamu enggak mau mengkhianati. Kamu enggak mau mendua. Nah, itu orang-orang subjektivisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam hidup Bapak Ibu bisa merasakan apakah dari golongan positivisme atau kuantitatif atau subjektivisme atau kualitatif. Nah, itu nanti tercermin di dalam penelitian. Ya, di dalam penelitian cenderung dia suka mendeskripsikan apa namanya penelitiannya itu dengan bentuk naratif. Nah, itu orang-orang kuali suka mengamati. Dia menganalisis, kemudian direkam dalam pikirannya, kemudian diungkapkan dalam tulisan. Tetapi kalau orang kuanti itu dia tidak dalam proses mengamati. Gitu ya. Mohon izin ke toilet, Pak. Waduh. Ini ada yang mau ke toilet. Silakan. Tolong kerannya dikembalikan lagi habis dipakai. Oke. Itu ya terkait dengan ada yang kira-kira paham enggak? Saya akan share sedikit ya tentang keilmuan sebentar ya. Oke. Bentar. Saya akan jelaskan. Bentar ya. Mana nih? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Makasih, Sambil, Pak. Ya. Mau menyambung yang punya Ibu Nurina tadi, Pak. Oh ya, ya. Jurnal, ini masalah jurnal, Pak. Jadi, Pak, sebagian besar kami yang di mes ini, Pak, di kelas mes ini terkendalanya pada tadi, Pak, penerbitan. Nah, Ya. khususnya ulun juga, Pak. Saya sendiri nih, Pak, kendala maklum ini masalah baru, Pak. Bukan masalah baru, hal baru bagi ulun pribadi, Pak. Ya. Jadi untuk pembuatan jurnal sampai kepada submit itu tuh memang pengalaman baru bagi saya pribadi, Pak. Nah, ini jadi karena ini sebagian besar dari kami di sini, Pak, memang kendalanya pada penerbitan jurnal itu. Jadi boleh nggak, Pak? Kalau misalkan kami ini pada hari ini itu didaftarkan siapa-siapa yang komitmen seperti kata Bapak tadi untuk masuk ke jurnal daun lontar. Kemudian untuk judul-judul kami itu, Pak, bagaimana kalau judul-judul kami yang kemarin kita konsultasikan sama Bapak itu, Pak, yang makalahnya, Pak, kemudian kita rubah ke jurnal. Namun perubahannya ini kami juga mohon bimbingan dari Bapak pribadi begitu, Pak. Bagaimana yang dikira-kira, Pak, untuk membantu kami di sini supaya bisa submit lah gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya Mas Eko atas saran juga sekaligus pertanyaan untuk mengakomodir apa yang disampaikan oleh Mbak Rina ya tadi ya, Mbak Nurina ya. Karena ini dianggap sebagai pengalaman pertama di dalam memasukkan ke jurnal, terutama jurnal yang ber-ISSN. Nah, saya sendiri sampai sekarang ya, kalau ke jurnal kan memang sudah sering kami berurusan. Bahkan jurnal saya yang ke Scopus, hingga sekarang sudah dari bulan Juli ya, hingga sekarang itu belum terbit. Sudah direview beberapa kali dan kadang-kadang
sudah mau terbit, pindah lagi ke jurnal lain. Dan kalau kita mau tahu bayarnya ya jutaan. Jadi bahkan dari teman kita sendiri di N itu ada yang bayar berapa itu? 37 juta. 37 juta hanya untuk jurnal ya. Tapi jurnalnya itu kan bisa untuk ke profesor gitu ya. Jadi ini juga pendekatan apa kalau kita berbicara bahwa seseorang itu kalau sudah lewat ini itu dianggap layak untuk jadi profesor, ini pendekatannya positivistik apa subjektivisme ini? Ini pendekatannya positivistik. Jadi artinya keilmuan itu diukur oleh adanya jurnal, gitu ya. Nah, sama seperti sebelum saya lanjut ya, biar kita terbuka wawasan dalam berdiskusi. Sama seperti kiai, kan pernah ada wacana kiai mau disertifikasikan. Gitu ya. Nah kalau disertifikatkan, itu sebenarnya pendekatannya positivistik itu. Atau pendekatan objektif itu sama. Objektif positivistik itu saudaranya. Jadi dia akan layak disebut kiai melalui sertifikasi. Sementara kiai itu kan background-nya kultural. Artinya panggilan yang dia tumbuh secara natural di dalam masyarakat. Bukan karena indikator yang dibuat secara positivistik dan objektif tadi. Nah itu mengapa kemudian upaya pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi itu sampai detik ini tidak terlaksana. Karena ya itu tadi, mengukur kekiaian itu dengan itu kan bisa disebut juga naif, bisa juga tidak. Ya, jadi terus habis itu sertifikasi seniman. Seniman biar juga sejahtera di Indonesia pernah ada wacana untuk mensertifikasikan. Jadi seorang seniman itu kan kadang-kadang indikatornya sangat natural, sangat naturalistik, alamiah. Jadi kadang-kadang kalau mau dibuat sertifikat nanti indikatornya harus sudah melukis berapa biji, karyanya harus ada berapa. Nah, bisa-bisa yang terakomodir bukan seniman, tetapi hanya seseorang yang menggugurkan kewajibannya menjadi seorang seniman. Menggugurkan kewajiban itu yang penting syaratnya terpenuhi, dia sudah disebut sebagai seniman, padahal bukan seniman. Itu ya. Nah, itu yang kemudian banyak seniman protes. Tetapi di sisi lain, seniman banyak yang miskin. Nah, dari sisi lain ya, termasuk ustadz-ustadz. Tidak mau disertifikasi, padahal kalau disertifikasi itu kan ada duitnya. Cuma naif juga seorang ustadz disertifikasi gitu ya, karena dia lahir secara alamiah di dalam masyarakat. Coba munculnya ustadz dan kiai itu kan bukan digelarkan, bukan dianugerahkan, tetapi memang natural. Nah, kemudian kalau disertifikasikan, itu nanti pendekatannya normatif jadinya. Pendekatannya positivistik dan objektif. Ada ukuran-ukurannya. Sementara di masyarakat tidak begitu. Kalau dia mungkin dengan tulus mengajari ngaji dan sebagainya, dia lama-lama akan dipanggil ustadz. Dan prosesnya berproses pelan, gradual. Nah, sama seperti penyanyi mengikuti kontes. Kan zaman dulu kalau mau jadi penyanyi natural saja. Tapi sekarang ada kan kontes KDI, kontes dangdut apa itu ya, Indonesian Idol. Nah, banyak penyanyi yang lain menganggap wah itu tidak berkualitas karena dia tidak berproses dari nol. Nah, itu pendekatan kualitatif dan positivistik, objektivisme itu selalu begitu. Di dalam nyanyi juga ada positivisme. Indonesian Idol itu positivisme, objektivisme. Kalau penyanyi yang lahir secara natural itu kayak Mansur S. Kebetulan ada juga yang namanya Imam S. Arifin. Kemudian ada Elvi Sukaisi, itu kan nggak ikut KDI ya. Itu biasanya lebih bertahan lama.
Nah, termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lewat bakat itu ya. Itu juga biasanya muncul rame awal habis itu hilang. Tapi kalau ustadz yang memang dari bawah, ya itu dengan tulus biasanya dia bertahan lebih lama. Ya kayak begitulah. Oke, itu kita arahkan sana. Nah, tadi terkait dengan jurnal, karena ini tadi pengalaman pertama. Punya saya jurnalnya sampai sekarang juga sudah ada kompensasi dari situ. Sampai sekarang belum, katanya insya Allah Desember nih. Tapi insya Allahnya itu mulai dari bulan Juli. Nah, bukan kita tidak percaya dengan insya Allah, tapi sudah insya Allah sampai bulan ini belum keluar. Dan itu bayarnya itu ada nilai dolarnya itu, pakai dolar. Dan belum keluar. Nah, kalau untuk daun lontar ini kebetulan pakai rupiah, tidak pakai dolar. Tadi sudah saya sampaikan, 300.000 untuk personal sendirian, untuk berdua 380. Itu satu orang yang pastinya bisa dapat satu eksemplar atau bisa dua, gitu. Satu eksemplar ya, nanti akan bawa dapatnya, karena sekarang itu karena sudah open access, kalau ingin mendownload mau mengcopy sendiri dari lamannya bisa, jadi tinggal dibuka aja di webnya, mau dicetak itu sudah ada, jadi apa yang dipegang itu untuk bisa dikumpulkan. Nah, kalau memang serius mungkin ya di antara Bapak Ibu sekalian mungkin bisa nanti dibuat list di teori-teori sosial. Tapi kalau untuk bervariasi, ya mau di UPR saya enggak masalah, atau di mana, di Universitas Muhammadiyah juga ada, di PGRI juga mungkin ada, itu bisa dimasukkan. Kalau untuk di sini silahkan di list. Nanti caranya gimana teknisnya? Judulnya, penulisnya, kemudian abstraknya. Lalu dikirimkan ke kami lewat email. Atau nanti saya kasihkan emailnya. Di grup nanti saya kasih. Biar nge-email langsung kepada redaktur. Ya. Nanti redakturnya saja yang, jangan ke saya kebanyakan sudah email. Jadi langsung ke redakturnya saja, namanya siapa nanti di list. Ya. Nanti kalau sudah ke list, baru nanti sesudah itu oke, diterima, ya. Kalau sudah diterima, bayar ke rekening BRI. Terus habis itu baru kami keluarkan LOA, Letter of Acceptance, yang nanti keluar di bulan Februari. Publisnya itu. Publisnya di bulan Februari. Nah, untuk saat ini yang sementara kalau tidak salah yang sudah masuk, saya sudah tanya sama redaktur sekitar 5. Biasanya untuk satu edisi itu 7. Ya. Yang sudah masuk itu kalau tidak salah 4 apa 5 sudah ada masuk untuk bulan Februari ini. Jadi kalau mau masuk lagi ada beberapa, ini akan dibuat edisi spesial namanya dengan tema teori sosial. Bukan teori sosial tetapi ilmu-ilmu sosial atau kajian transdisiplin. Nah, transdisiplin itu gabungan beberapa ilmu yang menyatu. Antropososiologi, atau ditambah satu lagi, itu bisa, itu trans. Tetapi kalau ada istilah juga antar disiplin, nah, ini menurut definisi ya, mungkin bisa beda. Antar disiplin itu, disiplinnya itu sendiri-sendiri, tetapi dia dalam satu bahasa. Gitu ya. Dia antar saja. Tapi sendiri-sendiri cara membahasnya. Tetapi kalau pendekatan transdisiplin, satu sama lain itu saling mengisi gitu loh ya. Jadi dia menyatu jadi satu pembahasan. Tapi kalau antar dia sendiri-sendiri. Nanti sosiologi berbicara sendiri, antropologi berbicara sendiri. Nah, pendefinisian itu sementara yang saya baca, mungkin ada pemanaan yang lain. Karena hal yang umum ya. Oke, jadi begitu. Silahkan di list
siapa yang, tapi saya berharap gini, karena ini sudah mau penilaian. Kita sudah selesai nih. Kalau bisa sampai bulan Desember akhir ini, Bapak Ibu sekalian sudah selesai, sudah teridentifikasi ke jurnal mana. Ya, ke jurnal mana. Nah, nanti saya akan kasih tahu kalau mau masukkan ke downloader emailnya, ke redakturnya, kemudian nanti bisa komunikasi lewat email. Itu. Silakan yang lain yang mau bertanya. Izin lagi Pak. Mohon izin lagi Pak. Iya, iya. Maaf Pak, nyambung lagi Pak. Pertama Pak, untuk abstrak tadi, boleh nggak Pak? Bisa nggak kalau kita pakai bahasa Indonesia dulu Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, untuk penulis, ini karena kita ini makalahnya kan sosiologi atau teori-teori sosial, yang jurnalnya teori-teori sosial. Saya pribadi ya kemarin kan konsul dengan Bapak untuk makalahnya kemarin, itu stigma masyarakat di Kota Muara Tewe terhadap eks-pasien corona perspektif sosiologi. Nah ini mau kita rubah ke jurnal gitu Pak. Nah nanti penulisnya kita masukkan nama Bapak, boleh nggak Pak? Makasih Pak. Kalau dimasukkan nama saya, kan saya ini harus ada kontribusi di dalamnya. Jadi walaupun memang saya ada kontribusi ya. Nah tentu yang penulis utama adalah Mas Eko, kemudian saya kedua, karena itu saya namanya CO author ya, CO author saja. CO author itu ya pendamping gitu ya, pendamping pembimbing. Nah tentu bukan boleh saja, saya malah sangat bahagia bisa dimasukkan di situ, gitu ya. Dan nilainya kalau berdua itu lebih besar daripada sendiri. Pertama apa? Penulisan kolaborasi itu dianggap mampu mengakomodir orang lain, mampu berkolaborasi. Kalau sendirian ini kan dianggap individualis gitu ya. Tetapi ketika dia mampu bekerja sama menghasilkan sebuah tulisan, itu dianggap baik, dianggap bagus, karena dia mampu satu sama lain bisa sharing gitu ya. Nah, kalau sendirian, tapi tidak masalah, sendiri boleh, berdua boleh. Tapi jangan sampai nanti kalau tulisannya dua-dua terus dengan saya. Tapi intinya begini, kalau menurut saya loh ya, kita akan diskusikan. Yang penting ini diterima dulu, ada letter of acceptance. Nah, persoalan nanti akan diterbitkan berikutnya di bulan September. Yang penting ada letter of acceptance, itu ya. Tapi tentu diupayakan sama-sama di bulan ini. Oke, ada yang mau ditanya? Pak Dokter, mau tanya lagi. Pak. Bisa, Pak, kalau suaranya sejernih wajahnya kok, Mbak Marina. di sini yang dengarnya putus-putus, Pak. Ini langsung Pak April langsung senyum beliau itu kalau dengaran wajahnya terdengar secerah suaranya. Masanya tetangga Pak, depan rumah tuh Pak. Oh gitu ya. Kita berseberangan sungai aja Mas di depan rumah. Oh, gitu ya. Makanya koneksinya cepet ini. Sudah Pak April. Jadi ya oke. Silakan Mbak Nurina. Pak, tadi kan Pak Eko sudah ini, kalau misalkan kami yang lain Pak, Bapak masih bersedia lah, maksudnya menginikan dicantumkan nama Bapak juga, soalnya kan Bapak selaku dosen pembimbing juga besar kontribusinya untuk
untuk bisa sampai jurnal ini gitu. Kami pun bingung kalau misalkan harus cari-cari misalkan dosen yang lain gitu, gimana Pak ini? Saya mau lihat anunya dulu, apa namanya, aturannya dulu. Ditakutkan ini kok diroyok gitu ya, satu orang diroyok oleh banyak penulis gitu. Apa mungkin ditakutkan? Walaupun memang saya ada kontribusi di situ. Kalau tidak menyalahi regulasi tidak masalah. Tapi kalau untuk 1-2 kelihatannya dalam etika penulisan diperbolehkan. Tapi kalau lebih semuanya ada nama saya di situ, saya takutkan itu. Saya coba cek dulu ya, kalau diperbolehkan tidak masalah dimasukkan, tapi kalau tidak ya terpaksa hanya 1-2 orang saja yang memasukkan nama saya. Mohon izin Pak, ini kira-kira maksimal kuota memasukkan Bapaknya berapa orang? Jadi maksudnya biar karena waktunya ini terbatas, kami bisa sambil memikirkan siapa dosen lain yang bisa kami cantumkan di dalam penulisan jurnal tersebut gitu Pak. Oke, akan saya jawab dalam waktu, saya takut koordinasinya tidak lancar sehari ini. Tolong Mas Bilal ingatkan saya. Iya, Pak. Tidak. Jadi ini ada izin Pak, kalau untuk syarat tesis apa harus memasukkan dosen? Tesis. Kalau tesis enggak. Maksudnya gini Pak, untuk artikel ini kan nulis 1, nulis 2. Kemudian apakah harus ada dosen pembimbingnya Pak yang harus dicantumkan di situ? Kalau saran saya itu opsi saja. Boleh sendiri atau berdua. Opsi saja, tidak masalah. Ya. Cuman kalau memang ada koordinasi yang intens, ya masukkan saja. Apalagi diperbolehkan, bisa dimasukkan. Nah, kalau memang tidak ada bimbingan yang intensif, terus kemudian mau masukkan sendiri, tidak masalah. Jadi itu opsi saja Pak, jadi boleh. Oke, jadi kasih waktu untuk 1 hari saya nanti akan saya jawab untuk menulis berdua dengan, bukan menulis berdua ya, artinya ada pembimbingnya dimasukkan di situ. Bagaimana kalau semuanya bisa enggak? Terus kemudian untuk kapasitas, saya takut salah memberikan iming-iming Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun ada edisi spesial tetap dibatasi. Nah, saya takutkan. Nah, nanti 1 hari ini, sementara ini akan saya koordinasikan dengan redaktur dan mengikuti regulasi yang ada. Gitu ya. Saya takut. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih Mungkin Pak. Saya akan perlihatkan sebentar ya. Bukan. Ini jurnalnya ya. Jurnal daun lontarnya ini. Yang ini sementara edisi keempat ini. Ini edisi yang ke-7 ini. Jadi ke-7 ini edisi keempat. Dari beberapa kampus di Indonesia. Oke. Banyak ini. Dosen UPR ada. Banyak sekali. Dari Tanjung Pinang itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Ini kalau ini edisinya 77 standarnya. Jadi, nah kalau ya tadi saya sudah bilang bahwa mungkin saya lihat kapasitasnya, walaupun edisi spesial ya. Nah terus batasan akhirnya, ini kan waktu juga mepet ya, jadi tinggal Desember ini aja. Nah, karena saya nggak bisa menilai nanti kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada memperlihatkan calon jurnalnya itu seperti apa. Nah, maka dari sekarang ada waktu masih, cuman buat ininya saja,
abstraknya yang tadi katanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau gimana? Kan abstrak itu cuma sedikit aja. Saya kasih tahu, abstrak itu isinya standarnya itu 3 paragraf. Ya, paragraf pertama, ya, paragraf pertama itu isinya tujuan dari penelitian. Oh, jadi sekarang katanya begini, ada aturan baru dibuat dalam satu paragraf, tapi dalam satu paragraf itu isinya 3. Gitu. Kalau dulu kan dipisah-pisah. Nah, satu paragraf isinya 3 itu maksudnya apa? Yang pertama, tujuan dari penelitian ini apa? Langsung saja, nggak usah muter-muter ya, nggak usah. Momennya bercerita tentang fenomena orang membuat kafe semasa COVID ini gitu ya. Nah, kafe selama ini di Indonesia merupakan tempat, nah nggak usah seperti itu. Tapi langsung saja bahwa penelitian ini berupaya untuk melihat fenomena pembuatan kafe selama masa COVID. Itu saja, langsung saja begitu. Yang kedua, teori yang digunakan dalam penelitian ini apa? Ya. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data itu apa? Observasi, interview, atau dokumentasi. Nah, itu sudah masukkan. Nah, yang terakhir, langsung disebutkan temuan dalam penelitian ini apa. Langsung aja. Jadi 3 itu tetapi dalam satu paragraf. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian itu standarnya untuk satu paragraf itu 150 kata saja. Nggak usah panjang-panjang. Nah, saran saya yang tidak bisa bahasa Inggris, yang keterbatasan bukan tidak bisa, itu bahasa halusnya ya. Walaupun ujung-ujungnya juga tidak tahu artinya. Itu translate ke dalam bahasa Inggris lewat Google Translate saja. Nah, ya bisa saja nanti sambil belajar bahasa Inggris bisa saja kok. Nanti kalau tidak banyak, kami mau ngomong membantu ini kebanyakan ini yang jadi nanti kalau yang masuk sekian banyak, kalau kirangan makalnya nggak ada. Oke, jadi sebisa mungkin sudah ada bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa. Kalau mau ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Pakai ini, Grammarly Checker. Nah, Grammarly Checker itu aplikasi untuk melihat punya Bapak Ibu itu sudah sesuai grammarnya apa enggak. Nah, enggak perlu lagi kita nyuruh orang ini bahasa Inggrisnya benar apa enggak. Itu sudah. Nanti disuruh pindah gini, pindah saja. Kalau cuma 150 kata bisa. Namanya Grammarly Checker. Gitu ya. Nah, terus saya kasih tips bagaimana cara mentranslate dalam bahasa Inggris dan lolos. Nah, caranya gini. Bapak Ibu sekalian, sorot abstrak Bapak Ibu itu, kemudian dipindahkan ke Google Translate bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Begitu ya. Kan sudah ini. Sesudah itu, Bapak Ibu sekalian, pindahkan lagi yang dari bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Inggris yang satunya. Cari program lain, justru terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti itu tersaring secara pelan-pelan. Dia disaring terus gitu loh. Nanti lama-lama itu betul. Jangan sekali. Ya, dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris kan. Nanti cari program lain, Google Translate juga, tapi kan versinya banyak ya, Google Translate itu ya. Nanti yang bahasa Inggris, masukkan ke bahasa Inggris, ditranslitkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu biasanya dia berubah dia. Karena antara satu teknologi dengan yang lain itu berbeda. Dia akan dirubah, oh ini salah. Nah gitu caranya. Bisa ya. Jangan sekali. Disaring. Nanti pindahkan lagi. Nah, bisa 3 kali, baru
akan menemukan. Nah, tapi kalau punya aplikasi Grammarly Checker ya, atau pengecek grammar itu lebih bagus lagi. Itu akuratnya 85%. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba. Nah itu, jadi mohon dimaksimalkan waktunya karena waktu ini ya antara 1 hari dengan 10 hari sama. Kalau Bapak Ibu punya niat, 10 hari pun itu kadang sama seperti sehari. Karena kalau dibilang 10 hari, nanti santai waktunya masih lama. Tapi kalau dibilang sehari, itu dimaksimalkan. Nah, untuk itu manfaatkan waktu sekitar 10 hari ini dan sudah terkirim ke kami atau ke siapa, kami akan memberikan nanti LOE, Letter of Acceptance, atau surat penerimaan tanda bukti kalian sudah memasukkan artikelnya. Itu saja. Pak. Ya. Izin lagi Pak, tanya. Ya, ini mumpung ketemu sama Bapak nih. Soalnya nggak punya solusi Pak, jadi arahkan sama Bapak gitu Pak. Nggak bingung semua. Nggak apa-apa. Pertama Pak, pemberitahuan Pak untuk informasi Pak. Yang berminat masuk ke daun lontar Bapak ini ada 11 orang Pak dari kami yang di grup ini Pak. Di grup MES ini. Itu satu Pak. Yang kedua, yang saya tanyakan Pak, kami ini ada juga tugas dari mata kuliah lain Pak, yang juga sama. Artinya kita ada tugas untuk memasukkan ke dalam jurnal atau bisa submit gitu Pak. Boleh nggak Pak tapi kita dibebaskan atau dipersilahkan mencari link atau yang lainnya begitu di luar daripada IAIN gitu Pak. Boleh nggak Pak? Misalkan kayak saya nih Pak, ada jurnal untuk yang sosial, kemudian saya masukkan lagi minta disubmit juga untuk ekonomi gitu Pak. Jadi ada 2 jurnal. Boleh nggak Pak ke dalam daun lontar ini 2 sekaligus gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, itu pertanyaan yang harus saya simpan dulu, ya. Yang untuk sosialnya insya Allah bisa. Nah, kalau untuk ke arah ilmu pastinya ya ekonomi ya. Tapi walaupun ekonomi ada juga unsur humanioranya, sosialnya ada. Tergantung dia ngitung apa enggak. Kalau ke kuanti kan ke ilmu pasti nanti. Nah, akan saya tanyakan ke redaksi dulu. Jawabannya sehari tadi. Kalau dimungkinkan dibuat juga edisi spesial, tidak masalah. Nanti saya akan sampaikan. Ya. Kalau bisa nanti berarti bagus lah gitu, terakomodir. Biar Bapak Ibu sekalian juga tidak bingung. Gitu ya. Saya kira itu. Jadi untuk ada yang terkait dengan keilmuannya yang pusing gitu ya, kira-kira. Sebelum ini mikir jurnalnya juga bingung, mikir artikelnya juga bingung, bingung semua. Oke, apakah ada aturan baku kalau penelitian yang judulnya ada kalimat apa tadi? Bentar. Assalamualaikum Bapak, apakah ada aturan baku bahwa kalau penelitian yang judulnya ada kalimat faktor-faktor yang memengaruhi wajib penelitian menggunakan metode? Oh, justru faktor-faktor ini adalah ke kuali nih. Ya. Jadi kalau faktor-faktor itu ke kuali, ke observasi dia. Bukan kuanti. Jadi kalau faktor-faktor itu kan mengobservasi, ingin mengetahui latar. Kalau ingin mengetahui latar itu kan sesuatu yang dari kecil membesar. Nah, itu adalah kuali. Tetapi kalau langsung menggunakan teori, itu pendekatan kuanti. Sudah pasti. Jadi tidak tanya faktor. Maunya faktor-faktor orang bunuh diri di era pandemik. Nah, itu pendekatannya kuali pasti. Karena mencari tahu. Kalau orang mencari tahu itu dari hal yang kecil ke yang besar. Gitu ya. Banyak orang kena stroke pasca pandemi. Nah, itu bisa. Itu pendekatan faktor. Kalau pertanyaannya seberapa besar
pengaruhnya. Nah, itu kecenderungannya ke kuanti karena berbicara angka. Ya. Gitu ya. Nah, kalau berbicara, pokoknya arah ke kuanti itu terlihat dari pertanyaannya. Seberapa besar, seberapa jauh. Nah, itu pasti ke kuanti. Kalau persepsi, penelitiannya bisa mixed method, gabungan. Bisa kuanti, bisa kuali. Ya, kalau persepsi itu kalau ditanya jawabannya iya dan tidak saja, maka itu arahnya ke kuanti karena nanti kita menghitung yang menjawab iya berapa, yang menjawab tidak berapa. Tetapi kalau kita mau mengkualikan itu boleh juga. Persepsi orang itu ditanya dengan jawaban yang panjang. Menurut Bapak, pandemi sekarang ini efeknya besar apa tidak? Nah, itu kan menjawab. Nah, menjawabnya itu bukan dengan angka, tapi dengan narasi, dengan kata-kata, dengan cerita. Nah, cerita itulah yang kemudian kita bahas menjadi penelitian kualitatif. Tapi kalau mau dibuat kuanti, pertanyaannya tidak panjang, pendek. Bapak kena pengaruh apa tidak? Tidak. Iya. Nah, nanti dia iya dan tidaknya itu nanti dibuat skala, maka yang keluar nanti adalah angka. Yang menjawab tidak berapa, yang menjawab iya berapa. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Kita ini ikhtiar ya. Ikhtiar. Kalau orang Jawa bilangnya ngelmu ini. Kalau ilmu dengan ngelmu itu dibedakan. Kalau ilmu itu secara pedagogi didapatkan dari kelas. Kalau ngelmu itu didapatkan di luar kelas atau disebut dengan kelas dewasa andragogi. Andragogi itu belajar dari alam, belampah, lelaku, itu namanya ngelmu. Tapi kalau di dalam kelas begini ini namanya pedagogi, pendekatannya sangat normatif. Ya. Nah, yang kelihatannya sering ngelmu ini Pak Matekan ini wajah-wajah belampah ini. Ya, ya, kelihatannya beliau ini suka belampah. Ya. Belampah itu ya berhalwat gitu ya, menepi dari keramaian, gitu ya. Terus mau pandita biasanya begitu ya. Orang menjauhkan dari dunia hedonisme. Jadi dia lebih dekat kepada dunia asketisme atau profetik. Dunia kenabian itu sebagai bentuk oposisi dari dunia hedonis. Duniawi itu ya bukan hanya dugem saja gitu ya. Pengen mobil bagus, ya, pengen rumah bagus, pengen pakaian bagus. Nah, itu hedonismenya seperti itu. Tetapi kalau dunia asketis itu dunia keukhrawian, menjauhkan dari keramaian. Nah, itu. Tapi kita ini harus imbang lah dua-duanya. Biar kalau namanya imbang itu enak lah. Duniawinya dapat gitu. Berpakaian muslimah gitu ya, tapi keluar dari mobil Ferrari, Porsche gitu ya. Nah, itu keren itu. Pakai jilbab gitu ya, hijab, tapi berkacamata, kacamatanya itu mereknya Dolce & Gabbana, Versace gitu. Nah, kan keren banget ya. Ya jelek-jelek keluar dari mobil apa itu ya? Yang mobil kayak mobil Rubicon gitu ya. Tapi perempuanan yang berhijab itu menurut saya gue banget gitu. Itu kan artinya maju gitu ya. Maju. Jadi orang Islam itu tidak yang teraliniasi oleh dunia yang gemerlap ini. Ya, harus maju memang. Keren gitu. Laki-lakinya juga begitu gitu. Keluar dari mobil, ya jelek-jeleknya Pajero itulah. Ya. Keluar dari mobil Pajero, tetapi dia ke masjid. Nah, itu kan bagus banget itu. Jadi imbang banget itu.
balance gitu. Ini biasanya kalau udah miskin banget baru ke masjid. Jadi naik mobil, namanya saya bukan naik mobil carry zaman Bahari itulah, carry tahun 80 itu. Berhenti ke masjid sholat, biasanya udah nelongso biasanya. Kalau sudah mobilnya agak bagus sedikit, Fortuner, terus Pajero biasanya lupa. Ke masjid biasanya numpang pipis saja. Oke. Saya kira itu. Kalau ada yang mau mendiskusikan hal yang lain, mau berbicara tentang fenomena sosial yang muncul, silakan. Ada? Silakan Bapak Ibu. Masih tentang jurnal Pak, ada. Ya. Jadi ada 3 hal yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi. Yang pertama mengenai deadline dosen menginput nilai Pak untuk semester 1 ini. Apakah akhir Desember, awal Januari begitu? Nah, terkait itu untuk dapat LOE tadi tidak mudah gitu Pak kalau di luar. Karena ada yang kita submit ke jurnal sampai 2 minggu belum juga direview. Nah, kalaupun direview nanti bisa jadi reviewer menolak gitu Pak. Sedangkan itu memakan waktu. Nah, kalau batas deadline-nya dosen harus menginput nilai akhir Desember berarti kan sulit gitu. Sedangkan syaratnya LOE. Ya, oke. Saya akan jawab. Saya tadi tidak mengira ya, ini Mas Bilal ya wajahnya. Soalnya rambutnya jadi pelontos gitu. Saya pikir ini siapa gitu ya. Saya nggak ngelihat di situ tadi. Tapi ternyata saya mencoba melihat yang di bawah ini. Yang Bilal Al-Maghribi ini yang masih dengan uniform seperti ini. Ternyata ini rupanya. Ikutin Ya, saya oke. nih Pak. Ya. Ya. Soalnya rambutnya baru ini. Mungkin dalam rangka menyambut tahun baru ini. Oke, Mas Bilal, betul. Kita di luar tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk memberikan LOE karena harus direview dan lain sebagainya. Tapi di luar jangan lupa juga banyak yang berbasis jurnal-jurnal kapitalis ya. Jurnal kapitalis banyak di luar. Bahkan yang berkualitas mungkin sedikit malahan gitu ya. Kenapa saya katakan kapitalistik? Karena orientasinya juga ke duit. Ya. Kalau berkualitas itu sebenarnya di reviewnya lama, duitnya tidak banyak. Atau tidak bayar gitu loh. Kita ini kan sudah menghidupkan jurnalnya. Malah kita bayar gitu. Kamu bayarnya mahal lagi, jutaan. 10 juta ke atas. Jadi yang saya dengar itu paling murah Scopus itu berapa ya? 6 juta itu paling murah. Ya. Untuk Q2. Paling murah sudah. Mungkin kalau ada yang murah dari itu hebat berarti. Jadi kita kan tidak perlu sampai keluar, Mas Bilal. Karena pertama yang penting jurnalnya itu ada ISSN-nya aja. Sudah cukup. Nanti kalau mau ngejar kesempurnaan, kayaknya di luar dari mata kuliah ini, mungkin ada untuk kelulusan nanti, kan tidak perlu nanti kelulusan kita untuk S2 ini menggunakan tesis tidak perlu kalau sudah jurnalnya masuk Scopus atau mungkin Sinta tertentu, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya dengar, kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk di Scopus itu tidak perlu lagi ikut ujian. Yang saya tahu begitu, tapi mohon dikonfirmasi lagi dengan Bu Muslimah ya. Betul apa tidak itu. Tapi kalau di kampus lain di UPR, kalau sudah Scopus itu tidak perlu ujian. Tidak perlu ujian. Karena untuk masuk ke sana itu luar biasa dan itu lebih berharga sebenarnya daripada tesis. Karena prosesnya lebih panjang, ya beragam lah. Nah, saran saya,
karena ini hanya syaratnya ber-ISSN, tidak perlu ke luar negeri. Ya. Lokal saja, tapi bukan berarti lokal jelek loh ya. Sekarang justru kalau untuk lokal, Scopus itu paling sulit daripada ke luar negeri. Kalau mau Scopus muda itu malah ke India sana. Atau ke pecahan Rusia sana, itu banyak Scopus setengah predator, ya, setengah abal-abal. Banyak yang dari sana. Yang penting belum dibaca sudah dibalas excellent. Belum dibaca sudah excellent. Itu biasanya jurnal abal-abal biasa. Banyak di luar negeri itu. Luar negeri itu jangan dikira kemudian berkualitas, sedikit saja. Bahkan kalau saya melihat jurnal UGM yang bisa lebih berkualitas, atau jurnal ITB, IPB jauh lebih berkualitas karena lebih hati-hati dan jauh lebih panjang antriannya daripada yang di luar. Di Mesir ada jurnal apa saya lupa, itu bahkan setahun itu bisa mengeluarkan sampai 5 kali. Kalau dalam pemikiran yang rasional jelas sangat tidak mungkin. Ini sudah masuk ke dunia kapitalisme ya. Masuk, diterima, bayar, masuk, diterima, bayar. Nah, bayarnya nggak murah, mahal. Kapitalistik, mungkin kalau murah masih lumayan. Tapi kalau mahal itu orientasi bukan kepada qualified, tetapi kepada quantity, kepada nilai uang. Hati-hati di India juga banyak, karena India ini negara miskin ya. Walaupun banyak orang mengatakan India maju, enggak. India sangat tidak maju, masih maju Indonesia. Indonesia jauh lebih bagus. Saya ke beberapa wilayah di Asia terutama, Indonesia menurut saya jauh lebih maju, lebih bagus. Mau kemana coba? Vietnam, Indonesia lebih bagus. Malaysia pun, kalau menurut saya ya, bandaranya aja lebih bagus Indonesia masih. Kota-kota lainnya lebih bagus Indonesia. Dengan Filipina apalagi, Filipina nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Filipina itu bandaranya mirip dengan bandara Palangkaraya. Vietnam itu bandaranya dengan Surabaya udah nggak ada apa-apanya. Itu tuh ibu kotanya loh ya, apalagi di Jakarta. Singapura itu gayanya saja lebih hebat Indonesia. Manusia di sana seperti robot. Ya. Kemajuan apa sih yang ditawarkan Singapura? Manusia di sana kebahagiaannya jauh lebih tinggi orang Indonesia daripada orang Singapura. Kita ini keluar dari rumah, ada warung tenda, bisa ngopi, cikikan, pulang, bahagia, tidur, bangun. Ya. Kalau nggak ada iwak, bisa keluar, bawa kail, mancing, pulang, sudah bisa makan. Coba kalau di Singapura, dikit-dikit ada peraturan, buat puntung rokok, kena 2 juta. Begini, semakin banyak peraturan, semakin buruknya sebuah sistem negara. Itu di mana-mana itu gitu. Coba perhatikan. Bukan bangga loh ya. Itu di Singapura orang pada pusing itu. Bukan dia disiplin dengan kesadaran. Coba dibuat CCTV ya. Kan dominasinya orang Cina ya di Singapura. Orang Cina itu banyak tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Coba dibuat longgar gitu. Mereka jauh lebih banyak melanggar. Nah, cuman karena peraturan, jadi mereka bukan karena ketulusan dalam hati. Islam mengajarkan kita itu melakukan sesuatu dari dalam hati, bukan karena regulasi. Jadi semakin banyak peraturan, semakin terlihat bahwa sebuah negara itu lemah dari sisi nurani. Yang ada hanya regulasi, kemudian pendekatan hukum. Jadi manusia seperti robot. Maka tingkat kebahagiaan, ada indikatornya loh setiap negara itu. Tingkat kebahagiaan katanya, malah di Afrika yang dilanda perang itu jauh lebih bahagia daripada negara yang dianggap maju. Itu bisa dilihat indikator kebahagiaan itu di Afrika katanya yang dilanda perang itu lebih bahagia dengan yang lain yang dianggap maju. Karena mereka perang itu dianggap sudah biasa, jadi yang perang silahkan perang, yang makan ya, yang ngopi ya silahkan ngopi. Nah, itu jadi, ini jadi kemana-mana. Oke. Jadi intinya lokal,
Indonesia yang penting ada ISSN-nya. Karena ISSN itu juga keluaran dari luar. Kalau ISBN itu, ISSN itu kan dari luar, bukan dari kita sebenarnya. Yang keluarkan dari sana. Kalau ISBN itu dari PNRI. Nah, dari PNRI. Karena saya sudah yang mengurus ISSN ini, saya dengan redakturnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Jadi tetap sesuai dengan permintaan di bulan Desember, letter of acceptance-nya entah kemana saja boleh, yang penting adalah kecepatan dan kepastian. Jadi banyak perempuan itu kecewa karena sering di PHP. Jadi ini jangan di PHP. Ya. Belum, Pak. Ya, silakan Pak Slamet. Nah, ini mohon maaf, lemah Andoni sangat sudah terkenal Pak. Agak sulit semuanya nih. Jadi kalau nanti sampai tidak ketinggalan dengan yang lain, ada dispensasi tidak Pak? Kira-kira Pak? Atau memang tidak lulus konsekuensinya? Terima kasih Pak. Ya, sebentar. Saya ini adalah pembaca kode yang baik. Pembaca kode yang baik itu, kalau pengantarnya seperti itu, saya sudah curiga. Saya bisa membaca dari Pak Slamet tadi. Kalau Anda kata, nah itu kan pengantarnya itu saya sudah bisa membaca. Jadi begini Pak. Jadi pembelajaran untuk orang dewasa dengan anak-anak itu lebih sulit ya Pak, memang Pak, yang diatur orang dewasa Pak. Ya. Kalau anak kecil tinggal dibuat aturan secara tekstual, kalau tidak begini tidak boleh. Nah kalau orang tua yang repot Pak. Dikasih pengertian melebar gitu ya. Dikasih pembatasan, ini sudah dewasa anak itu. Itu kadang-kadang saya mau menjawab untuk Pak Slamet ini gimana ya? Ya diupayakan lah Pak. Desember ini sudah ada jawaban. Ya. Nah, persoalan ada nanti hal-hal di luar kemampuan kita. Ya, tentu ada pemakluman. Tetapi itu bukan menjadi sandaran kita untuk kita terlambat. Ya. Ya. Oke, itu Pak. Jadi mudah-mudahan ya diupayakanlah. Mungkin ya ada yang mau ditanya? Jadi kayaknya ada yang masih ada Pak. Dua poin lagi. Mau mengkonfirmasi tentang tadi Pak syarat ininya, apakah harus mencantumkan identitas Bapak sebagai penulis kedua atau boleh tanpa Bapak. Nah, karena tugas ini memang dibuat atas untuk memenuhi mata kuliah ilmu sosial dan Bapak juga memberikan masukan-masukan kepada kami, maka memang kami rasa layak untuk memasukkan nama Bapak gitu. Yang mana sebagai orang yang ingin menjadi dosen juga sempat mengetahui bahwa dosen yang punya publikasi itu yang ada nama dosennya itu nanti dosennya akan dapat poin gitu untuk nantinya naik pangkat. Nah itu. Nah berkaitan dengan hal itu yang ke pertanyaan ketiga. Nah kalau dibuatkan spesial isu misalnya di daun lontar tadi, nah itu kayaknya kesannya kurang etis kalau semua yang kami ada nama Bapak gitu. Misalnya ada 22 jurnal, semuanya ada nama Bapak itu akan kelihatan kurang etis gitu. Nah, di situ Pak. Padahal kalau kami posting misalnya submit ke jurnal-jurnal lain secara terpisah dan ada nama Bapak itu tidak masalah gitu jadinya. Dan ya apalagi kalau ada yang sampai tembus Sinta, poinnya buat Bapak juga lebih besar gitu. Demikian, Pak. Terima kasih Mas Bilal. Itu yang sebenarnya ingin saya jawab dan minta waktu sehari ini.
Karena memang secara etis gitu ya, kalau kita ada nama pembimbing dalam setiap publikasinya itu memang kurang nyaman. Gitu ya. Memang yang terbaik itu tersebar di beberapa jurnal. Nah, karena ketersebarannya itu juga membuat kita poinnya lebih besar ya. Kalau dia ada di dalam satu tempat, itu kan menjadi monoton ya. Tentu penilaian ada sepertinya ya. Kurang kontributif jadinya. Makanya tadi saya bilang, saya akan lihat aturannya. Kalau memang memungkinkan boleh, silakan. Tetapi kalau tidak, ya paling mungkin batasannya 1 atau 2 orang yang bisa menjatuhkan. Kalau persoalan nanti sendirian, tidak masalah, sangat tidak masalah. Ini hanya opsi saja. Yang penting, yang utama, kalian sudah dapat LOE itu saja. Nah, terus kemudian untuk kenaikan kepangkatan, sebenarnya asal kita sudah menulis satu saja, kita punya satu jurnal ini. Poin yang itu sudah cuma tambahan saja, bukan yang utama. Jadi untuk kenaikan pangkat itu hanya tambahan saja. Yang utama itu kalau saya itu ada di nomor 1. Karena itu nilainya 60, yang nomor 2 itu adalah 40, itu dibagi lagi dengan yang berdua, bertiga ya, jadi dikeroyok untuk yang berdua itu 40 itu dibuat berdua, yang 60 sendirian untuk penulis utama, gitu ya. Jadi untuk kenaikan pangkat yang bisa dipakai itu hanya yang penting dia ada menulis, tapi yang utama. Kalau yang dia lain itu hanya tambahan saja, tidak signifikan, begitu ya. Oke, apalagi kalau untuk lektor kepala dia harus sendirian dan sesuai dengan keilmuan. Gitu. Oke, ada yang mungkin tidak terjawab? Mas Bila? Cukup, Pak. Dari saya cukup. Ya, cukup ya. Tapi permasalahan yang dibahas di dalam mata kuliah ini apa? Yang mungkin judul-judulnya ada problem, boleh aja bertanya. Saya insya Allah bisa bantu. Saya ini kebetulan kan di bidang kemahasiswaan, ya di FEB itu ya, Fakultas Ekonomi, bidang Wadek 3. Nah itu mahasiswa itu memang setiap hari itu ke-WA-an itu sudah pasti ya, bertanya banyak hal, tugas, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang saya bukan tidak mau menjawab, tapi saya termasuk yang cepat merespon kalau ditelepon oleh siapapun, entah S1, S2, semuanya saya jawab. Jarang saya nggak menjawab. Oke, kalau sudah tidak ada, saya mengharap outputnya dari proses pembelajaran ini. Untuk sementara memang tidak terlalu maksimal ya tentunya dalam belajar online atau daring ini. Tetapi inilah yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada jalan yang terbaik kalau menurut saya memang hanya dengan Zoom ini saja atau aplikasi ini kita bisa belajar melakukan proses belajar mengajar. Nah, saya mohon maaf jika selama di dalam proses pembelajaran ini ada yang kurang ya. Tentu ada banyak kekurangannya, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada hal-hal lain. Saya mohon maaf sebagai manusia biasa, dan tentunya kalian semua Bapak Ibu sekalian sudah saya maafkan. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mohon izin Pak Dokter. Ya, silakan Mbak Nurina. Iya, Pak, memfollow up sama memfinalisasi yang tadi Pak. Jadi dari pertama tadi, ini kebetulan kan ya walaupun banyak
tanggapan gitu ya. Mungkin karena kita di sini betul kata Bapak, pembelajaran dewasa itu sangat beda dengan anak-anak kan gitu. Jadi walaupun tadi ada banyak pendapat yang disampaikan, cuma sebenarnya kami udah ada lumayan banyak sih Pak. Pada akhirnya ada 17 orang yang berminat untuk mensubmit jurnal di daun lontar yang tadi Bapak sudah sebutkan. Tapi pada intinya sebenarnya kami tidak bermaksud untuk kayak tadi kan ada yang juga mendengar kalau misalkan dosen keduanya itu adalah nama Bapak nanti kurang etis atau gimana. Sebenarnya pada intinya kalau saya secara pribadi pembelajaran ini tuh sangat baru, apalagi masalah kayak submit jurnal, terus kemudian karena keterbatasan waktu juga Pak, kita tuh emang dituntut emang yang ini prosesnya serba instan, belajarnya harus cepat gitu kan. Dan ini memang beneran pengalaman pertama. Kami tuh sebenarnya kalau saya secara pribadi nggak berharap yang terlalu muluk, tapi dengan adanya nanti disubmit dengan jurnal masuk ke Bapak ini, membuat ngasih pelajaran buat kami gitu supaya kan ada mata kuliah lain juga yang kita juga harus sampai submit jurnal. Nah kalau untuk kayak mata kuliah lain yang nanti sampai submit jurnal, kami jadi ada pengalaman untuk bisa masuk ke yang lain. Sebenarnya sampai di akhir tahap ini sebelumnya kayak misalkan saya atau mungkin teman-teman yang lain ada juga mencoba cari-cari link gitu Pak. Tapi karena informasi itu masuk ke pikiran terlalu banyak, kami terbatas waktu, pada akhirnya ya itu tadi gitu. Maksudnya ya secara pribadi sih saya berharap yang submit yang 17 orang tadi yang mau berkomitmen untuk masuk ke jurnal Bapak sih, lepas dari apapun tadi yang dibilangnya kurang etis lah, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya karena Bapak selama ini udah bantu kami, udah mengarahkan sampai ke situ. Tidak mudah gitu, informasi itu tuh sangat berharga gitu. Jadi minta tolong aja Pak untuk yang untuk proses sampai yang submit gitu ya. Yang untuk tadi sih ada 17 itu, ya insya Allah kami coba berkomitmen lah memenuhi sesuai dengan standar-standar submit jurnal yang ada, yang melalui yang melalui link daun lontar yang Bapak punya, maksudnya yang Bapak ini gitu. Itu Pak yang mau disampaikan. Mohon maaf nih Pak, belibet soalnya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya dunia akademis ini ya memang banyak wacana dan banyak diskusi gitu ya. Kecuali di PAUD ya, banyak bergerak tidak banyak berpikir ya. Kalau di PAUD itu main aja gitu. Jadi pikirannya nggak pernah dipakai. Nah sekarang ini kita banyak ngomong, malah gerakan itu sedikit gitu. Itu pembelajaran dewasa itu begitu. Karena kita bicara konsep dan konsep itu jauh lebih mahal. Oke, soal etis dan tidak etis itu nanti saya coba ya. Saya coba diskusikan dengan redaktur daun lontar dalam sehari ini, mudah-mudahan sudah clear. Jadi nanti akan saya sampaikan dan juga akan saya menjawab karena ini tugasnya bukan hanya subjeknya itu bukan teori sosialnya saja, juga ada yang lain katanya ekonomi murni. Kira-kira bisa nggak disubmit di daun lontar? Nah itu saya juga tanyakan. Kalau bisa, ada isunya itu isusnya very spesial, andai kata. Kalau tadi kan spesial, kalau ini very spesial. Ya bisa saja nanti ya didiskusikan. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa dipaksakan juga. Maksudnya ke redakturnya nanti nyalahi aturan nanti. Oke, itu saja. Siapa yang mau nanya lagi? Mohon izin Pak. Ya silakan. Termasuk ini Pak, yang tadi saya sampaikan tadi Pak. Boleh nggak kalau misalkan seperti saya nih Pak, 2 jurnal mau memasukkannya di daun lontar gitu Pak? Itu Pak, makasih Pak. Bagaimana? Diulang. Kan kita ini Pak ada juga tugas dari mata kuliah lain Pak untuk bisa mensubmit atau ada jurnal gitu Pak. Nah jadi pertama kan sosial ini Pak, ilmu sosial. Kemudian ada juga yang ekonomi. Nah jadi ada 2 jurnal. Tapi kita maunya kalau bisa dimasukkan dalam daun lontar
dengan waktu yang bersamaan ini gitu misalkan Pak. Bisa nggak Pak? Gitu Pak. Ya, tadi itu yang saya coba jawab. Jadi artinya kan sudah ada edisi spesial nih berbicara tentang sosiologi. Nah, kemudian ini ada lagi ekonomi gitu ya. Kalau memungkinkan ada edisi very spesial ya nggak masalah itu. Nah, karena apa namanya harus dikonfirmasi dulu ya. Boleh tidaknya itu ya. Kalau tidak menabrak aturan di dalam publikasi nanti akan saya sampaikan. Dan satu-satunya jalan begini yang harus diperhitungkan begini ya. Kalau kita tidak bisa masuk di jurnal itu, kita tinggal mengkaji aja, interdisipliner saja. Umpamanya dia ekonomi, terus kemudian jurnal Daun Lontar ini kan bahasa, budaya, dan sejarah, Anda kata. Nah, digabunglah nanti dengan budaya. Jadi umpamanya budaya, jual beli masyarakat ini, jadi dikasih unsur itu sehingga bisa masuk. Diakalinnya begitu. Karena dia kalau umpamanya murni ekonomi, dia kan nggak bisa masuk di situ. Nah, makanya harus ada ambil unsur dari yang ada di jurnal itu. Entah bahasanya, atau entah diambil sejarahnya, umpamanya sejarah ekonomi di Kalimantan Tengah, Anda kata. Sejarah tentang barter gitu ya. Barter itu kan ekonomi. Nah, itu bisa sudah masuk ke budaya lagi. Nah, saya kira itu. Tapi kalau murni nanti, siapa tahu menabrak aturannya. Oke, itu saya kira. Mohon izin mengklarifikasi, Pak. Ya. Ya, sepertinya tadi disalahpahami oleh Bu Nurina, kata-kata saya kurang etis di situ, bukan kurang etis membawa nama bapaknya, tapi di jurnal itu loh. Ya, di satu jurnal, di satu isu, ada nama bapak, sampai 22 itu terlihat langsung di list, itu yang kurang etis. Kalau membawa nama bapaknya, diposting di jurnal lain, itu sama sekali tidak masalah, saya katakan tadi. Karena ya memang kita mengerjakan tugas ini juga berdasarkan arahan Pak dosen gitu. Jadi sama sekali tidak masalah bagi saya untuk membawa nama Pak Imam. Cuma yang bagi saya mungkin kesannya kurang etis itu ketika semuanya yang publish di isu itu di Daun Lontar ada nama Pak Imam. Di situ yang justru itu bisa jadi image buruk juga buat Pak Imam gitu. Ya, maka dari itu saya mencoba untuk meng-cross check ya. Di regulasi diperbolehkan enggak? Dengan apa namanya penulis di mana nama keduanya ada saya terus itu. Nah, kalau tidak melanggar regulasi tidak masalah. Tapi kalau Anda kata tidak diperbolehkan, ya terpaksa personal aja, individu saja, sendiri-sendiri aja. Yang mungkin boleh 1 atau 2 gitu ya. Nah, itu jawaban saya. Ya, semua punya ikhtiar baik. Ya. Mungkin saja, apa namanya, yang dikatakan Mbak Nurina tadi ya sebenarnya maksudnya itu juga ya, tidak ada yang berseberangan. Termasuk juga Mas Bilal. Belum lagi, Oke, Pak. ada yang lain Selamat. mau ditanya? Izin Pak, Ya. mau tanya sedikit. Ya, gimana Kalau Mbak? kalau seandainya Pak, mungkin untuk mengurangi tadi ya etis tidaknya nama Bapak dicantumkan, mencantumkan nama dosen PA-nya gimana Pak? Boleh lah Pak kira-kira. Jadi jawabannya begini, yang tadi tetap menunggu sesudah pesan-pesan 1 hari. 1 hari nanti saya akan sampaikan. Kalau memang tidak boleh di dalam aturannya, ya enggak usah dimasukkan. Mungkin 1-2 orang aja. Tapi kalau boleh, ya enggak masalah. Kan bagus juga gitu ya. Saya juga senang gitu ya. Oke, itu saja saya kira. Oke, bagaimana kondisi COVID di masing-masing daerah, Bapak Ibu sekalian? Katanya meningkat apa betul ya? Muara TW meningkat, Pak. Naik. Pangkalan Bun klasmen pertama, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, terus apa kemudian kebijakan
karena adanya kenaikan apa COVID grafiknya ini? Apa WFH atau gimana? Kalau di Muara Tewe ya Pak, semakin sering razia masker Pak. Untuk satgasnya melaksanakan gabungan, biasanya Satpol PP, polisi, tentara, gitu Pak. Tapi efektif ya kayak gitu tuh ya? Kalau kita lihat, ya alhamdulillah untuk masyarakat Muara Tewe-nya makin banyak yang Sadar. Yang pakai masker lah gitu Pak. Ini. Tapi selama ini orang terdekat ada yang terkena ini? Kalau yang kemarin itu kan kita sendiri Pak yang kena Pak. Jadi, kita sendiri yang kena Pak. Ibu, istri, adik gitu Pak. Positif ya dulu itu ya? Iya Pak. Jadi Mas Eko ya? Oh. Jadi isolasi. Tapi ada inkubasi nggak? Artinya nanti bisa muncul lagi atau gimana? Kalau katanya nih kalau sudah pernah kena itu nanti ada kerusakan tertentu. Apa betul itu? Kalau tanpa pemeriksaan medis kan kita orang ngerti Pak ya, tapi dengan perasaan kita sekarang ya alhamdulillah tidak ada pengaruhnya Pak. Cuma pada penyembuhannya saja Pak. Untuk pemulihan itu khususnya pada napas Pak ya, normalnya napas itu kurang lebih 3 bulan Pak, baru kita bisa normal Pak. Jadi kalau masa karantina yang 2 minggu sampai kita dinyatakan negatif itu kurang lebih 1 bulan Pak, baru negatif. Nah kemudian itu napasnya masih nggak terlalu normal. Kalau dibawa lari-lari itu capek sekali Pak, mau lari-lari kecil lah. Nah kalau misalkan bisa lari-larinya itu lagi normal, napasnya itu sekitar 3 bulan Pak, baru normal. Nah puncaknya ketika sakit itu seperti apa itu? Kalau puncaknya sakit itu Pak, yang 2 minggu itu badan ini terasa seperti kerja berat Pak. Jadi persendian itu seperti lepas gitu Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan untuk penciuman sendiri Pak ya, saya dan istri itu berbeda juga Pak. Kalau kita pribadi kemarin tuh penciumannya biasa saja, kemudian pengecap atau perasaannya tuh biasa saja, cuma selera makan yang hilang, biasa kan kalau sakit kayak gitu Pak. Nah kalau istri kita beda Pak. Kalau istri kita kemarin penciumannya itu sangat tajam. Dan kemudian adik kita tuh hilang penciumannya. Nah yang sangat tajam ini kemarin itu ketika kena itu kan kita masak-masak di belakang gitu Pak. Goreng bawang. Nah istri kita tuh mual-mual Pak. Mencium baunya. Kayak orang hamil gitu atau mengidam gitu Pak. Nah itu yang sama istri kita itu Pak. Nah kemudian demam. Demam itu tinggi Pak. Nah demamnya tinggi tapi kalau sudah sore, nah kalau pagi sekitar jam 9 sampai jam 4 lah, itu badan kita tuh biasa saja kayaknya Pak, suhu tubuhnya. Tapi ketika jam 4 ke bawah itu demamnya lalu menggigil gitu Pak. Itu puncaknya Pak, seperti itu yang kita rasakan. Sampai ya, apa istilahnya sulit bernapas nggak ketika tidur malam? Iya Pak, betul Pak. Jangankan tidur Pak, bangun aja susah napas Pak. Kalau waktu kita bangun gitu Pak. Makanya kemarin tuh kita kan, kalau istri kita, ibu, kemudian adik itu alhamdulillah tidak sempat di oksigen. Cuma ipar yang harus 2 minggu di oksigen Pak. Pakai oksigen bantunya Pak. Apa kecenderungan kalau Anda kata sudah pernah kena itu tuh apa lebih mudah kena lagi, apa justru malah lebih kebal? Nah, kalau kemarin penjelasan dokter pada waktu kami ada edukasi, kegiatan edukasi, Pak, untuk masalah ini, perkembangan terakhir menurut penelitian itu kebalnya cuma 6 bulan. Nah, kalau misalkan kena lagi, kayak saya ini kena lagi, maka dikatakan itu Pak, lebih parah dari awal. Lebih parah dari awal. Iya berarti ya. Tinggi Pak. Itu. Berarti hati-hati nih ya Mas Eko nih. Jadi karena kan istilahnya kalau cedera sekali, kedua kalinya lebih parah begitu ya? Iya Pak, betul Pak. Seperti itu kata penjelasan dokter pada saat kami edukasi kemarin. Oh iyalah, mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu ya.
Amin, Pak. Amin. Nah, karena ini penyakit sampai sekarang vaksinnya belum ketemu, walaupun katanya ada isu-isunya, tapi semua pada takut juga mau divaksin. Iya, Pak. Bahkan katanya presiden dulu divaksin, baru rakyat mau gitu ya. Betul, Pak. Nah, yang ditakutkan katanya presidennya mau, ya disuntik. Ya kalau Anda kata betul, yang divaksin itu Sinovac itu. Tapi kalau dia yang divaksinnya itu isinya vitamin C, nah, kan kita nanti kita kan nggak tahu juga. Kemarin ada video yang beredar, Pak, perawat yang divaksin malah pingsan setelah 3 jam di YouTube. Begitu? Ya, ada yang beredar di YouTube, Pak. Di Jerman pakai vaksin Pfizer, produksi Pfizer. Nah, itu padahal kelas Pfizer itu sudah kelas luar biasa. Kalau saya bukan apa-apa ya, ini nanti masuk di IT apa namanya pelanggaran. Tapi kalau saya sih Sinovac itu kan karena saya orang bahasa jadi paham banget. Sinovac itu dari kata-kata Sin. Sin itu artinya Cina. Kan Cina itu kalau dalam ilmu bahasa itu namanya kelompok Sino-Tibetan. Kalau kita ini kan Melayu ya. Jadi dia itu namanya Sino. Nah, disingkat menjadi Sin. Nah, Sino tadi itu ya. Sino jadi Sinovac. Nah, vaknya itu vaksin. Jadi artinya vaksin Cina. Kalau saya suruh milih ya, saya milih yang Pfizer itu tadi. Walaupun saya lebih baik nggak usah lah, ya, dua-duanya. Makanya walaupun gratis ya, nah, tapi isunya ya itu justru katanya memunculkan penyakit baru yang lebih ganas malah. Walau alam. Ya. Ya kalau yang di atasnya itu sebagai uswatun hasanah disuntik duluan, kayaknya rakyat lebih banyak yang berani. Tapi kalau nanti kita yang duluan dikasih kan bisa jadi kelinci percobaan aja nanti. Ya yang terbaik itu memang yang dari atas kan begitu ya. Jadi kita ngikut sampai nawa atokna kan begitu. Oke. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang membahayakan ini. Ya. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan remehkan COVID-19 ini. Iya, betul. Oke, kita harus jaga kesehatan. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, tolong soal absen dan lain sebagainya, Mas Bilal, itu didiskusikan di grup ya. Dan saya kira semua hadir ya selama ini. Tinggal saya hanya melihat karya tulisnya saja. Ya. Karya tulisnya aja seperti apa, saya menilai dari sisi itu. Kalau untuk kehadiran, insya Allah semua hadir, mungkin karena ada suatu hal tidak bisa hadir. Baik, itu saja. Saya mohon maaf untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita pelajari dari yang lalu hingga yang sekarang itu memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, Desember tanggal 31 ya, itu terakhir untuk mengumpulkan bukti LOE-nya. Nah, itu saja berkah buat Bapak Ibu sekalian dan sukses selalu. Salam bahagia, salam buat seluruh keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Warahmatullahi Pak wabarakatuh. dosen, Pak dokter. Terima kasih, Pak Dokter.